biasanya kan mama nih, pasti mama pernah memilihkan jodoh untuk kemenakan. Oh iya. Nah, jadi itu apa yang mama lakukan syarat-syaratnya? Ra, zai, sin, sod, dot, ta, za, ain, ghain, fa, kaf, kaf, lam, min, nun, huwa, ha, lam, alif, ansah. Iya, 21. 21. Syarainya aja susah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat budaya di seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Bersama kami lagi, Kabalai, podcastnya BPNB Sumbar. Pada kesempatan kali ini kita akan berbincang perbincangan dengan budayawan Minangkabau yang tidak asing lagi, dan satu hal. Jombloan-jomblowati harus mendengar dan nonton Kabalai podcastnya BPNB Sumatera Barat. Kali ini kita akan membahas tentang jodoh. Jadi sudah menjadi isu nasional sebetulnya, bahwa jodoh ataupun perjodohan menjadi ranah yang asyik untuk selalu diperbincangkan. Kita sapa dulu Mak Kati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mak? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu sehat dalam situasi yang terbatas ini. Iyalah. Gara-gara wabah COVID ini Mak. Tembok, kopi, rokok, nasi. Apa itu Mak? Corona, tembok, rokok, nasi. Kopi, rokok, nasi. Tapi dengan kondisi yang seperti ini, masalah perjodohan tidak bisa dibatasi oleh wabah COVID-19 ini. Jadi meskipun kondisi di Sumatera Barat saat ini zonanya oranye, tetapi kegiatan pesta masih dilaksanakan. Mak, ya. Kita ngobrol singkat, padat, jelas, dan ringan sebetulnya, karena kita ngomongin tentang masalah jodoh. Ya. Sebetulnya ini pertanyaan banyak orang, terutama orang-orang yang di luar Minang, Mak, tentang kalau orang luar itu menikah dengan orang Minang, ada satu ketakutan sebetulnya, Mak. Ya. Orang Minang itu kalau pulang kampung nanti dikawinkan lagi. Jadi menurut Mama gimana itu, Mak? Ya, tidak semua orang ya, bukan pembelaan. Tapi itu tergantung dari persoalan yang walaupun seluruh nama dari individu yang punya nama itu adalah menentukan tingkat pertemuan dengan suami istri, tingkat rezeki dan tingkat segala macam, itu ketika orang Minang itu nikah di luar, lebih banyak juga yang tidak sampai di kampung dia tidak menikah lagi karena ya jodohnya itu cocok gitu, klop, pas gitu. Jadi ada salah seorang saudara kita kawin ke Jogja. Ya kalau pulang kampung terpaksa 2 tahun sekali kan. Ya. Tahun ini pulang ke Jogja, lebarannya kebiasaan dari orang Padang, katakanlah orang Minang yang merantau yang setelah tahun 70 berganti dengan nama orang Padang, itu kan pulangnya lebaran tiap tahun yang lebih banyak. Kalau dia punya hasil keringatnya, pencariannya agak lebih baik, pulang kampungnya hanya 1 tahun sekali. Jadi kalau 1 tahun sekali, 1 tahun ini pulang ke rumah mertua ke Jogja, tahun besok pulang ke Minang. Jadi tidak juga semua orang yang apa. Tapi memang ada 1-2 orang kasus yang kadang-kadang ketika dia si laki-laki Minang ini nikahnya atau kawinnya itu menipu ibunya. Ibu tidak dilibatkan, kalau bahasa Minang kawin mengicuh,
dari keluarga. Iya. Akhirnya ini barangkali 1-2 orang yang dipaksa lagi oleh si ibu untuk menikah. Untuk menikah. Jadi pesannya nggak usah takut menikah dengan orang memang. Karena udah banyak yang menikah dengan orang luar juga nggak dikawinkan lagi di kampung. Karena gini Mak, saya pernah baca kan ada istilah yang begini, mandinya itu pesannya. Biarlah nak rancak, nak asa lai urang awak. Nah. Iya, tapi kalau di pitua di kami laki-laki ya, kalau ingin mencari ayam nan santiang, itu kok dapat jangan dicari di lasuang nan samo. Jadi mencari bibit-bibit yang baik itu kalau satu jorong yang sama, itu kan biasanya banyak efek samping dari sebuah perjodohan itu akan terjadi. Iya. Tentang kematian bisa saja jadi berantem. Tidak saling kunjungi atau apa. Tentang bertani pun akan jadi berantem kalau kita di satu jorong yang sama. Itu baru soal persoalan tiap hari. Apalagi kalau persoalan dilarikan kepada yang lebih esensialnya tadi, bahwa jangan mencari ayam jago di lasuang yang sama. Artinya supaya bibit genetik itu berpindah dari yang lain ke yang lain, itu dicari di luar dari jorong kita sendiri gitu. Iya, memang secara genetik kan kalau kita dekat persaudaraannya kan juga tidak baik untuk keturunan. Di Minangkabau kan ada yang paling indah itu dari nyanyi Eli Kasim kan Pulang Kabako. Iya, ada judul lagu Pulang Kabako. Pulang Kabako itu malah satu sumbang, satu bagus. Tidak kedua-duanya Pulang Kabako laki-laki pedusi itu bagus. Kalau seandainya Mama kan punya istri orang luar dari gen Mama itu. Iya. Seandainya anak Mama yang laki-laki kan darahnya Mama punya. Iya. Itu Mama kawinkan lagi dengan ponakan Mama kandung yang perempuan. Artinya kan Mama mengantarkan genetik Mama lagi ke rumah orang tua. Iya. Jadi yang bagus gimana kalau Pulang Kabako? Anak Mama perempuan dikawinkan dengan keponakan kita laki-laki, baru ganti gennya. Jadi tidak dilangsung yang sama lagi gitu. Oh, nah ini yang mau jadi perhatian jomblowan-jomblowati nih. Sahabat budaya di seluruh Nusantara bahwa soalnya ponakan Mama yang laki-laki itu kan ayahnya sudah lain pula. Iya. Nah, berarti kan gennya udah beda. Beda. Oh iya. Jadi cara memilih jodoh, Mak. Di Minang itu ada nggak pengetahuan untuk melihat kalau di nasionalnya atau di Jawa itu ada bibit, bobot. Nah seperti itu. Jadi memilih. Biasanya kan Mama nih, pasti Mama pernah memilihkan jodoh untuk kemenakan. Oh iya. Nah, jadi itu apa yang Mama lakukan syarat-syaratnya? Kalau bagi Mama yang dilakukan itu yang pertama mencocokkan huruf awal dari nama masing-masing. Mencocokkan huruf awal dari nama. Iya. Kemudian mencocokkan huruf panggilan bapak ibu dari nama masing-masing. Panggilan setelah nikah atau? Bukan, panggilan dia kecil, di mamanya, kecil. Di ibunya apa? Iya. Panggilan laki-laki di ayahnya, ibunya apa? Ini juga akan sedikit mempengaruhi pola dari kehidupan, berantem atau tidak. Ini akan mempengaruhi dalam kehidupan masa-masa selanjutnya gitu. Jadi memang perlu untuk dibincang. Setelah ini Mama dalami, dulunya Mama agak ragu untuk menuntut ilmu seperti itu. Tapi akhirnya setelah dijelaskan orang tua bahwa mencocokkan huruf awal nama, mencocokkan huruf panggilan awal panggilan, atau mencocokkan huruf mati yang di belakang nama, apakah itu tanuang? Itu yang Mama buat ragu masa lalu. Apakah ini syirik atau apa gitu. Rupanya setelah dijelaskan oleh salah seorang guru, anak kandung dan anak murid langsung Dek Syekh Belubus
Datuk Penokomah Gai almarhum. Awal nama itu huruf Arab ketika di Ta dan Ra Zai disatukan hanya 16 huruf pangkal nama yang paling hebat. Yeah. Alif, Ba, Jin, Dal, Waw, Ha, Ta, Ya, Sod, Ha, Fa, Sin, Kaf, Lam, Min, Nun. Hanya 16 huruf awal yang lebih dominan, baik itu untuk nama anak, baik itu untuk nama toko, itu nama usaha atau nama grup, nama segala macam. Sebaiknya dipakai huruf awal yang 16 tadi. Yeah. Itu fatwa guru masa lalu. Kenapa tidak dikatakan Syria? Karena yang Syria itu tenung. Ketika kita melihat ratak tangan, bagaimana nih ratak tangan kita? Bagus nggak usaha, bagus nggak rezeki segala macam. Yeah. Ini baru Syria. Baru Syria, yeah. Tapi kalau mengadu, mencocokkan awal panggilan dengan awal nama secara total tadi, itu formulasi ulang sebetulnya. Dari Nabi, semenjak dari anak Nabi Adam, itu diformulasikan ulang dengan umpamanya Nabi Nuh. Hari ini ada enggak orang perempuan yang melawan sama suaminya? Itu lihat namanya Nuh. Ada. Nama istrinya siapa Nuh nih? Lupa lagi di mama. Ada enggak orang hari ini perempuan tergila-gila terhadap laki-laki? Hari ini. Ada. Yusuf dengan Zulaikha. Iya dengan Zaid. Oh. Ini yang dilihat ulang lagi. Ada orang yang damai hidupnya. Muhammad, Khadijah. Iya. Damai lagi Muhammad, Aisyah, Ain. Damai lagi Fatimah dengan Ali. Jadi nama-nama inilah yang diformulasikan ulang. Iya. Konon penulis salah satu Syekh adalah Syekh Arius Palakiyah. Walaupun di dalam kitab Tajumuluk juga ada urean-urean nama itu. Tapi lebih banyak orang melihatnya dari Syekh Arius Palakiyah gitu. Iya, jadi berangkat dari pengalaman sebetulnya, pengalaman-pengalaman mulai dari zaman Nabi Adam, terus kemudian diimplementasikan di kekinian untuk memilih nama. Kan contohnya begini, ketika Mim dengan Qaim, Muhammad dengan Khadijah, malah Muhammad aja miskin, gembala honta. Sampai diberi kekayaan yang sebesar-besarnya untuk menebar agama oleh istrinya. Yeah. Kan istri mau habis. Mau berkorban demi tercapai hasrat suaminya menjalankan itu. Yeah. Satu contoh. Apakah? Tentu kita pulangkan karena kita bergaul dengan wanita-wanita, laki-laki milenial hari ini. Yeah. Apakah demikian perempuan hari ini? Yang milenial ini hanya agak tanda petik jadinya. Ketika dia sudah kawin, harta yang ada di dia apakah boleh diminta suami? Suaminya. Ini kan agak kacau nih persoalan. Iya. Nah, jadi pertanyaannya begini, Mak. Kalau misalnya orang Minang zaman sekarang, apa ada yang sampai ke situ masih memegang teguh, Mak? Jadi memilihkan jodoh, tadi Mama bilang untuk anaknya masih memilihnya dan memilahnya dengan cara itu. Kalau ditarik persentase di Minangkabau, menurut Mama paling minim itu 25% masih memakai. Tapi bukan di kota. Oh. Orang di kampung-kampung itu sudah memakai. Sebabnya begini. Di kampung walaupun kini di mana-mana mobil sudah lewat, sudah masuk, nggak ada batas lagi antara kampung dan kota. Yeah. Tapi yang jelas di Minang itu ada namanya marosok. Iya. Yeah. Marosok itu sebelum marosok itu pasti namanya mancaliak batu tapaan. Marosok itu biasanya yang melakukan marosok yang laki-laki atau perempuan? Kedua-duanya bisa terjadi, bisa dari pihak laki-laki ke perempuan, bisa dari pihak perempuan ke laki-laki.
Itu adat Minang itu. Kalau Al-Quran, kita memahami satu Al-Quran saja pasti dari laki-laki ke perempuan. Sebab bahasa Arabnya khitbah. Nah, tidak akan ada bandingan itu. Tapi lantaran adat Sebatang Panjang yang susunan Datuk Suri Dirajo dengan Datuk Bandarakayo dan 20 penghulu lainnya ini, itu disusun namanya adat Sebatang Panjang. Terjadilah kata Pinang Meminang. Jadi siapa yang memulai enggak persoalan. Tapi yang jelas ketika perempuan yang memulai atau ketika pihak laki-laki yang memulai, sebelum terjadi sampai di situ ada namanya mencalik batu tapaan. Mencalik batu tapaan. Itu bahasa Minangnya. Melihat landasan tempat berpijaknya si perempuan ini. Kalau ini perempuan yang kita inginkan, ayahnya siapa? Ayah dari ayahnya siapa? Paman dari ayahnya, penghulunya siapa? Itu satu. Yang kedua baru ibunya. Dilihat ibunya ini ponakan siapa. Itu namanya di Minang mencalik batu tapaan. Melihat pondasi awal dari perempuan itu, apakah dia orang dagang, apakah dia orang merantau, apakah dia orang, kalau istilah hari ini, asli darah biru. Berarti garis keturunan dilihat dulu, Mak? Garis keturunan dilihat dulu. Itu mencalik batu tapaan, mencari batu janjang untuk bekas kita naik. Nah, setelah ini selesai, batu janjang ini sudah kelihatan, ini nggak apa-apa, rupanya batu tapaknya rancak, kakeknya ungkunya bagus, dari pihak mamaknya, datuknya juga bagus, kan nggak apa-apa. Baru dicari janjang pakai naik, dicari janjang. Mencari janjang pakai naik, inilah namanya yang marosok di Minangkabau. Maksudnya apa? Kalau itu orangnya, kalau ini orangnya bagi kita nih nggak mungkin untuk naik langsung ke rumah ini. Kira-kira siapa ya? Nanya lagi ke teman, siapa orang yang dekat ke sana? Mencari orang yang akan merosok tadi, yang akan meningkek janjang mana pihak Bandul. Cari dulu. Oh, si Polan itu dekat sekali dengan. Kita kasih Polan. Pakai perantara. Pakai perantara. Kita kasih Polan dulu. Si mama ini anaknya sudah dewasa, kelihatan sudah mau punya menantu atau belum, atau mau kuliah atau apa-apa. Kalau itu selesai bagi saya, kata si Polan. Saya sangat dekat dengan pamannya dan saya sangat dekat dengan mamanya, ayahnya. Inilah setelah dapat itu baru si Polan sampaikan, boleh nggak kalau ini rencana kita ada orang yang mau datang ke sini. Itulah marosok tadi. Kalau sekarang diganti. Diganti dengan apa, Mak? Silaturahmi namanya. Kata orang-orang muda hari ini itu bapak dan ibunya sudah pergi silaturahmi ke sono. Oh, jadi udah gak dibilang marosok lagi. Padahal maknanya kan beda. Iya. Oh, jauh beda. Iya. Jadi kadang-kadang istilah tradisional itu kenapa perlu dipertahankan, karena ada raso di situ. Ada raso dan ada makna yang terselubung di dalamnya. Jadi jangan juga sahabat budaya semua, kaum milenial semua, bahwa penggunaan istilah tradisional itu tidak bagus atau tidak mengikuti zaman, tapi mempertahankan nilai dan raso itu mungkin yang penting dan harus terus dilanjutkan. Mak, tadi kan Mama bilang kalau ada 16 huruf. Ya. Yang harus dipedomani itu. Nah, ini di studio sendiri banyak jomblowati nih, Mak. Nah, kan kayak gitu. Iya. Nah, kalau misalnya ada yang mau ditanyain, hitungan yang 16 itu apa, Mak? Masing-masing huruf itu punya, kalau bahasa di Jawa barangkali ya, punya sio, punya binatang. Berarti ada sifat. Iya. Kalau tadi alif, ba, jin, dal. Kalau alif ini air, ba ini matahari, jin ini lembu, dal ini dandang. Nah, itu. Kemudian apa lagi? Sod, ha, fasin. Sod itu anjing. Ha itu ikan tenggiri. Fa merpati. Sin kalau nggak pakai ye anjing. Jadi beda-beda. Jadi mereka mengandung simbol-simbol tertentu. Kalau mim merah, kalau nun elang. Jadi
Jadi begitu. Jadi mencarinya agak dekat ke sana. Seperti Mama, Sio Mama, Mim, lantaran nama Musradah Rizal. Kan merah. Iya, merah. Jadi kalau mencari orang yang untuk jodoh, kalau merah ini dengan siapa berteman yang paling bagus? Supaya beda habitat, supaya tidak Cikarau mencikarawi, Goin bagus. Goin lambangnya apa? Rusa. Rusa dengan merah di kebun binatang kan biasa main-main, malah dibantu nyari kutu malah kan oleh merah di punggung rusa. Jadi pencarian itu baru menilik kepada awal nama, belum melihat kepada hitungannya. Ada hitungannya lagi? Ada hitungannya lagi. Angka-angka huruf-huruf itu? Ada huruf-huruf itu. Jadi kalau lanjutan ke depannya baru dihitung umpamanya ini nama ponakan Mama ini Reza. Reza, istrinya apa Reza? Depannya? R dengan R gimana, Mak? Itu bagus. Cuma kan yang jadi persoalan di dia ini selama ini antara dia berdua kan kompak tapi sering juga cekcok. Mulut singkatnya itu sering terjadi karena sama-sama kambingnya itu. Untung kambing sama kambing, Mak. Iya. Jadi parah. Kadang-kadang kata si Reza mau ke sini, kata istri mau ke sini, terjadi keles ringan gitu. Tapi kalau ra menghitungnya dari ra, zai, sin, sod, dot, to, za, ain, gain, fa, kaf, lam, min, nun, huwaw, lam, alif, ansah, ya. 20 kan? Iya, 20 tadi kan? Ra, zai, sin, sod, dot, to, za, ain, gain, fa, kaf, lam, min, nun, huwaw, ha, lam, alif, ansah, ya. 21. Cerainya aja susah. Berarti awet, Mak? Iya, awet. Artinya apa? Apa ya? Salah satu yang baik dari dia, walaupun entah kerja istrinya saya Mama juga nggak tahu, tapi kalau dia punya niat baik sesuatu dengan kemampuannya, dia pasti dapatkan gitu. Niat berdua. Jadi banyak hal nama-nama itu yang sangat menentukan. Oh, jadi tidak hanya cocok sehari-hari, tapi kalau di luar kan lihat cocok. Ke depannya. Pangkal namanya yang laki-laki Ra, yang perempuan Ra. Berarti kan kambing dengan kambing. Iya. Kalau kan kambing dengan kambing kan mau satu kandang kan. Iya. Telat sedikit pulangnya si laki-laki kan nggak ada masalah. Pintu kandang kan tetap terbuka aja. Walaupun kadang-kadang sekali-sekali ada bantu sarabi naik kuah itu mukanya. Tapi kan enggak parah-parah kali kalau kambing sama kambing. Enggak parah-parah kali. Oh, jadi begitu. Tetapi kan selain nama itu kan dalam proses ke depannya. Berarti kalau Ra dengan Ra itu bisa dihitung dan mereka bisa mencapai titik apa yang mereka cita-citakan. Yang sulit itu Ra itu dengan alif. Rezeki ada, tapi berantamnya lebih kancang dari ini lagi. Karena alif itu air. Dengan kambing. Nah, para sahabat budaya di seluruh Nusantara ini pasti sudah nyiapkan pena untuk menghitung-hitung. Tetapi apapun yang kita lakukan bahwa memilih jodoh itu tetap kita tidak bisa meninggalkan tradisi. Nah, nanti tadi Mak Kati bilang marosok itu kan sudah tahapan level kedua tingkatan. Nah, setelah marosok Mak Kati apa yang dilakukan? Karena begini, Mak. Ini sudah jadi pendapat umum bahwa perempuan Minang yang melamar laki-laki. Nah, seperti itu. Nah, bagi sebagian orang yang bukan dari Minangkabau itu menganggap bahwa masa si perempuan kok melamar gitu loh. Nah, ini kan perlu diluruskan ini, Mak. Jawabnya yang pertama, karena di perantauan itu
dipengaruhi oleh rantau-rantau orang Pariaman. Di Pariaman selalu laki-laki yang menunggu perempuan. Sampai hari ini. Di dalam penelitian Mama dengan yang jelas benar orangnya bertiga, Baginda Fahmi, Khairul Harun, BHR Tanjung, katanya lagi ada HR Caniago, meneliti itu terjadinya perpindahan dari rumah laki-laki menjadi ke rumah perempuan, pihak perempuan saja yang datang, itu lebih kuat cenderung di tahun 1961. Merubahnya. Mungkin hanya sebagai kacamata berubahnya itu kenapa, mungkin tidak bisa kita urai terlalu detail, tapi ada sebuah kesalahan yang dilakukan, akhirnya berubahlah itu menjadi dari pihak laki-laki menunggu saja, pihak perempuan yang datang. Adinda dalam negara-negara lain seperti Tanah Datar, katakanlah separuh Pariangan Padang Panjang sampai ke Batipua 10 Koto, kalau di kampung Mama itu siapa yang pengen, siapa yang ingin, siapa yang punya minat. Kalau laki-laki yang berminat terhadap perempuan, orang belum juga acuh tak acuh atau apa, ya pihak laki-laki yang merosok. Kalau pihak perempuan yang pengen seseorang laki-laki dia lihat segala macam, dialah yang merosok. Jadi kedua-duanya mungkin saja terjadi. Kalau di Payakumbuh memang laki-laki yang ke rumah perempuan. Jadi salah satu faktor adalah Mama enggak tahu, menyalahkan kita enggak mungkin ya. Ketidakpahaman dengan Al-Quran, karena kita hanya bicara adat basandi sarak basandi kita bulan. Artinya apa? Seluruh yang dikatakan Al-Quran itu harus dipakai oleh orang beradat. Nah, sekarang Al-Quran mengatakan khitbah, pinang. Langsung laki-laki ke rumah perempuan. Jadi ini juga menjadi bumerang, karena kenapa menurut sebahagian ulama tasawuf yang Mama hubungi, kenapa harus dari rumah laki-laki ke rumah perempuan? Karena hanya ibunya, eteknya, tantenya yang tahu ketika tanggal berkahwin itu anaknya bersih, tidak sholat atau apa, di sana ketahuannya. Sebab jalan mobil nggak ada Minangkabau. Jalan mobil ini kan lantaran Belanda. Sebelum itu kan nggak ada jalan setapak semua. Jadi kan nggak mungkin kalau diputuskan perundingan ditebak harinya tanggal 3 atau disepakati tanggal 3, 4 bulan lagi. Kalau sudah diputuskan ini Mama sudah bersalam kan ini pasti dilakukan. Tahu-tahu si anak sedang haid di saat ijab kabul itu. Nah, jadi ini salah satu kajian tradisi namanya kata orang, tapi bersandikan berpadoman kepada religi. Ke agama. Makanya meminang itu menurut Al-Quran itu dari rumah laki-laki ke rumah perempuan. Niscaya kata akal, ketika dari banyak wali Allah di Pariaman secara total, tetap saja laki-laki menunggu hari ini. Akan bertolak belakang dengan kajian para ulama. Ada Angku Salih, ada Angku Madinah, ada Angku Ampalu Tinggi, 3 kali itu Angku Ampalu Tinggi. Ada Angku Syekh Luwak Bareh, ada Syekh Matoaye, Syekh Salih Nampengka, Syekh Angku Salih. Banyak orang keramat di sana. Tidak mungkin ini ajaran ini beliau yang mengajarkan. Kalau berpedoman kepada syarak mengatur adat memakai, mestinya Pariaman juga merubah dirinya. Supaya betul-betul laki-laki. Dalam adat sebatang panjang ini kan dibagi 2. Boleh laki-laki memulai, boleh perempuan memulai. Tapi dengan satu catatan. Menentukan, menetapkan, menerka, menebak hari ijab kabul itu harus di rumah perempuan. Jadi kalau laki-laki yang mulai ke rumah perempuan, pihak perempuan datang mengunjungi balasan, pihak laki-laki akan datang lagi. Jadi 3 kali bolak-balik. Tapi kalau
perempuan yang mulai, laki-laki datang langsung putus. Bisa ditebak hari langsung gitu. Jadi inilah yang pada hari ini istilah yang dipakai oleh saudara-saudara kita di Kabupaten Padang Pariaman hanya karena anaknya, ponakannya sudah diserahkan sekolah tinggi-tinggi. Jadi harus ada uang jemputan, harus ada uang ini. Tapi ketika kita coba membantah, sampai di mana ponakan aku sekolah tingginya sampai di mana? Ya hari ini di mana? Ya tamat SMA. Sementara yang calonnya yang perempuan itu sudah tamat kuliah aku. Mana yang lebih banyak uang sekolahnya? Oh enggak, pokoknya adat kami begitu. Larinya kemana? Ini yang banyak dipersoalkan oleh orang-orang. Tapi sudah banyak juga ibu-ibu di bapak-bapak di Pariaman yang Mak Kati coba temui dalam artian sudah terjadi perkawinan itu bahwa mereka bikin jalan belakang. Ketika nenek mama dalam bukan ayah ibu bersilaturahmi tadi, si ibu laki-laki mengatakan, kalau begini kami kan nggak sanggup bayar, kata ibu perempuan. Soal uang jemputan saya yang tanggung jawab. Tapi ibu tinggal bawa saja. Inilah yang terjadi. Tapi kalau uang bantuan untuk lauk pauk, memang ini dari dulu sudah ada. Umpamanya, kalau maunya perempuan pestanya 3 bulan lagi. Karena padinya masak. Kata laki-laki 1 bulan lagi. Karena dia butuhnya hari ini, cepat gitu. Kalau terjadi ketimpangan pembicaraan ini, laki-laki akan turun. Kalau bulan ini kita pesta, kami belum pulang padi. Segala macam belum selesai persiapan. Kalau begitu saya tambah, kasih beras 300, kasih beras 200 liter, 200 kilo atau apa. Inilah persesuaian yang dicari. Ada kompromi-kompromi. Tadi Mama kan sampaikan, apa hubungannya dengan tahu perempuan itu haid dengan lamaran dan hari pernikahan itu, apa hubungannya, Mak? Untuk menentukan hari nikah tadi kan harus kita sebenarnya dengan ulama-ulama kita di Sumatera Barat hari ini, kita tidak ingin berkhilafiyah ya. Sudah dipatok begitu, kita tidak ingin mendebat dia. Tapi dari kajian ilmu tasawuf, karena 2 orang guru Mama yang terakhir itu orang-orang ahli tasawuf, tambahan lagi beberapa dalam Kopik ini juga Mama kedatangan tamu dari Dubes Turki. Dia profesor tasawuf malah. Mama sempat 2 malam berngobrol dengan dia. Bagaimana pernikahan di Turki? Memang harus bersih dari datang bulan. Di Minang juga Mama mengatakan begitu, walaupun ada beberapa daerah yang tidak lagi. Kenapa? Karena yang membacakan khutbah nikah itu kan ayah. Karena ayah tidak pintar atau amalan ayah pas-pasan, berwakil ke Angku Kali. Itu kalau di Solo, di Kampung Sireza, dulu tuh Angku Kali namanya. Sudah habis itu Angku Kali habis, di zaman Sireza tuh berganti dengan Pak KUA. Gitu. Pak KUA. Jadi bagi banyak Pak KUA Sumatera Barat hari ini, persoalan anak datang bulan tidak datang bulan, ini tidak jadi persoalan. Tapi Mama punya pengalaman yang sangat drastis, sangat menarik untuk itu. Ada teman Mama kawin ke daerah Lubuk Basuang. Mama bawa salah seorang guru di Malalo, Padang Laweh. Malalo, Taharudin Angkwanda, almarhum. Setelah sampai kami di sana, langsung dibacakan izin segala macam hormat, dibacakan khutbah nikah. Langsung dibacakan khutbah nikah, mau berjabat tangan. Buya Malalo akhirnya kurang senang. Kok enggak ditanya anak Pak KUA, apakah dia
bersih atau tidak. Apakah dia direlakan, rela hatinya menerima dengan tidak bersihnya atau bagaimana? Wow, dia sudah hadir di sini kan sudah mau. Berarti dia sudah mau dinikahkan. Iya benar, kata Buya. Tapi sungguh pun demikian, keikhlasan yang terpaksa dengan ikhlas yang seikhlas-ikhlasnya itu akan sangat beda. Satu, tentang kebersihannya. Kalau kebersihan kan nggak apa-apa. Yang menikahkan itu kan bapaknya, bukan dia yang berjabat tangan. Oke, terima kasih, kata Buya Malalo. Disuruh baca lapat tobat nggak tadi? Iya, kok disuruh baca lapat tobat? Entah dia bersih atau tidak. Kan membaca Al-Quran. Iya, perempuan kan berwakil boleh, kata Pak KUA. Beri maaf Pak KUA. Barang yang diwakili itu, perempuan yang diwakili itu yang ada di sini atau tidak? Tentu yang ada, dia ada di sini. Coba bayangkan, seandainya ini pisang sudah dikupas, saya masukkan ke lunau, saya yang punya, saya yang berhak segala macam, murni 100% milik saya. Pak KUA, ini tolong ijab kabul kita, ambil rezekimu. Mau nggak Pak KUA makan? Ya enggak lah. Ini kejadian. Benar. Akhirnya ditanyalah si perempuan. Rupanya memang benar. Dia sedang halangan. Sedang berhalangan. Akhirnya, gimana lagi caranya? Pak KUA pula yang minta sifat kepada Buya. Pesta 1 hari selesai. Akhirnya, disuruhlah si perempuan itu keluar dari rumahnya, yang hatapnya tidak menyambung satu dengan rumah lainnya. Dilihat tenda ke bawah, kiranya tenda itu nggak nyangkut ke rumah. Menangislah si perempuan duduk ke bawah tenda. Kenapa, Mak? Untuk berwakil. Baru dia bawa adiknya. Dek, tolong wakili. Saksikan ijab kabul pernikahan kakak. Kakak enggak di rumah hari ini. Si adik minta izin ke Pak KUA. Pak KUA, saya disuruh kakak saya menyaksikan ijab kabul pernikahannya hari ini karena kakak saya tidak di rumah. Baru selesai. Jadi tetap harus seperti itu. Iya. Tapi si adik bertanggung jawab ke kakaknya nanti. Nah, itu kan berwakil namanya. Nah, cuma malangnya kita hari ini, kalau tentang jodoh ini, di samping nama segala macam, di teman-teman kalangan kampus, dari banyak persoalan, Mama dapat lawan. Apa itu, Mak? Iya, katanya haid pun nggak apa-apa untuk nikah gitu. Akhirnya secara diam-diam kami coba meneliti juga secara diam-diam, nggak resmi. Yang kami teliti 100 dari perceraian di bawah 6 tahun, itu 79 perempuan sedang haid. Malah ada satu orang di perguruan tinggi ternama di Kota Padang ini, 6 hari umur perkawinannya. Cerai? Langsung cerai, gugat cerai. Rupanya ketika Mama berbisik dengan dia, haid nggak istri kamu nikah? Iya, Tuhan ingin memperbaiki sebetulnya. Iya. Jadi ini sangat penting sebetulnya. Terlepas kita tidak berkilafiah atau memang tidak boleh lagi berkilafiah, tapi tambahan dari foto yang di belakang itu Mama sempat berguru 1,5 hari ke beliau dengan Buya Hamka. Jadi pentinglah rasanya agama itu walaupun mudah jangan dipermudah-mudah, walaupun enteng jangan diperenteng-enteng. Itu jawaban beliau bahwa khotbah nikah itu ayah yang membaca. Sehabis wala zikrillahi akbar la'alakum turhamun. Hai Polan. Kan begitu? Iya. Turhamun ini wala zikrillahi akbar atau itu umpamanya. Langsung hai Polan. Ya. Iya.
dengong suara angku kali itu akan disambung oleh suara Bapak langsung. Sekarang kejadian lebih dari ribuan malah. Ketika salah 2 kali menyebutnya tentang ijab dan kabul itu, ujung khutbah nikah tidak dibaca lagi. So, seperti orang main teater, cue dari pembicaraan itu nggak diulang lagi. Diulang saja, ini epolan-epolan saja yang dilafadzkan. Jadi ini juga perlu kita bersihkan, tanda petik bagi pernikahan anak cucu kita. Apakah kita mau berubah ke arah yang lebih baik atau mencukupkan yang sudah terjadi hari ini saja? Sekali lagi kita tidak akan mungkin berdebat, tapi hanya mempertanyakan apakah mungkin ini kita sempurnakan bersama lagi. Itu baru satu tentang ijab dan kabul. Apalagi ketika haidnya tadi dinikahkan. 79 cerai di bawah 6 tahun itu 79 datang bulan, ijab kabulnya, haid. Nah, ini kan sangat dilematis. Dan apakah ada korelasi, dan itu menjadi pertanyaan dan PR kita bersama. Untuk kembali ke yang seharusnya. Mak, ada pertanyaan bahwa tadi, nah kayak gitu kan. Salah satu contohnya misalnya perceraian, kalau misalnya sedang halangan. Apakah ada hal-hal lain selain perceraian? Misalnya rumah tangganya nanti menjadi seperti ini, pasti ada efeknya ke situ kan, Mak, kan? Iya. Makanya orang Minang itu kalau memakaikan adat lama, ada namanya bahasa yang terakhir di tahun 50-an, rapek rumah tangga. Apa artinya rapek rumah tangga? Rapat atau? Iya, rapat rumah tangga. Jadi si paman, seluruh paman si anak akan datang, banyak penghulu, ayahnya 1-2 orang, Pak Ete atau Pak Tua atau apa, kumpul. Di dalam rapat rumah tangga ini, si paman yang sering bicara itu si paman. Nah, apa mengkasut Stan, ditanya ke menantu, kayak orang si ayah anak. Kita, anak-anakku kan sudah dewasa. Jadi sekarang kita jika bisa atau jika boleh kehendak ke Tuhan, dalam 6 bulan ini atau dalam tahun ini, kalau dapat dia sudah bersuami atau beristri, kan begitu. Di dalam rapat rumah tangga, si mama akan nanti menanyakan lagi, apakah kalau begitu kan kami rasanya sesuai semua. Karena saya lihat juga ponakan saya sudah dewasa. Nah, tapi sungguh pun begitu, sudah pernah enggak ada orang yang datang enggak? Yang datang dibawa-bawa ke sini enggak? Kalau sudah agak-agak tahun 80-an kan? Iya. Sudah. Siapa? Ini orangnya. Kalau itu orangnya, baru si mama melakukan fungsi yang tadi. Kalau itu orangnya, ayahnya si Anu, lihat batu tapakannya. Iya. Ayah dari ayahnya si Anu, berarti 2 kali ayah dari ayah itu jadi perhitungan dalam perkawinan orang Saisu masa lalu. Iya, berarti kan kalau di Minang itu memang menikah itu tidak bisa sebetulnya kita memilih sendiri, tapi memang harus dirapatkan dan calon itu memang harus dinilai oleh seluruh keluarga. Itu dia, itu yang mencari batu tapaan. Mak, ada nggak misalnya di Minang itu ciri-ciri fisik nih? Nah, kadang-kadang kan, cari perempuan itu yang seperti ini. Cari udahnya nanti yang seperti ini. Ada nggak, Mak? Misalnya dari fisiknya. Tangannya harus seperti ini, atau ada nggak? Karena kalau di tempat lain saya pernah baca namanya buku yang terbit kan banyak. Jadi harus kakinya dia jenjang seperti ini. Nah, itu ada nggak ciri-ciri fisik untuk jodoh yang baik? Ini mumpung banyak jomblo ini. Selintas sebetulnya ada. Tapi kalau lebih didalami ilmu falakiyah itu, jangankan itu. Di mana tahi lalatnya saja tumbuh di badannya kita bisa lihat. Kalau bisa tahu hari lahirnya apa,
Jadi falakiyah itu memang agak dalam. Agak dalam. Kalau lahirnya hari Selasa, sekian bulan bulan Hijriah ya. Jangan Hijriah. Dihitung Januari, Februari, Maret enggak laku. Di bulan-bulan Hijriah ini. Kalau itu lahirnya hari apa? Umpamanya hari Sabtu. Sabtunya berapa? Pagi. Kalau paginya sebelum subuh, sudah subuh. Jadi itu bisa ditebak apa sifatnya yang ada. Termasuk ke semuanya. Jadi itu memang sangat menentukan sekali. Tapi yang lebih penting itu, di samping hari lahirnya bagus, segala macam bagus, kadang-kadang potong pusarnya salah. Ini yang jadi persoalan. Ada hubungannya antara panjang potong pusar dengan nanti anaknya seperti apa? Iya, itu tergantung dari perangai anaknya. Iya. Itu juga menentukan perangai fi'ili, kelakuan anak, kelakuan si orang yang punya potong pusar salah. Apa contohnya? Umpamanya Makati pernah beberapa kali mendapatkan hal itu. Ketika kita duduk di warung dengan yang punya warung, dia suka begarah juga, lalu wanita 3 orang. Kok yang sebelah ke sana agak lain kayaknya itu potong pusarnya bagus. Bagus sekali potong pusarnya. Kalau itu yang satu itu, tuh pasti nggak karuan-karuan potong pusarnya. Ya potong pusarnya pakai pisau atau pakai gergaji gitu, Mak? Tetap pakai gunting. Kalau bagi orang kampung kan pakai sembilu. Iya, pakai sembilu. Pakai sembilu bagi dukter namanya kalau di Mama. Dukter, dukun terlatih. Oh, dukun terlatih ya. Sembilu itu kan dari bambu ya, Mak? Iya, dari bambu. Iya. Kalau dulu orang potong pusar itu kan minta izin. Tuh, salah seorang guru Mama tadi. Buya Hamka. Pia, Tuti atau siapa namanya? Mak, ibu atau saya mau potong pusar anakmu ya? Ya, Mak, silakan, Mak. Baru bisa dipotong. Harus minta izin dulu. Harus ijab kabul kata Buya Hamka. Kalau enggak kelakuan anak enggak karuan-karuan. Ini pelajaran penting. Jadi memang ada kaitannya antara potong pusar dengan nanti sifat. Nah, sebaiknya potong pusar itu seperti apa, Mak? Kalau menurut Mama, dari kajian guru Mama yang ahli tasawuf itu, potong pusar itu semestinya sebatas potongan bibir ini. Kan ada seolah-olah bibir ini dipotong, ditores. Iya. Ini. Yang dikasih lipstik ini. Iya. Ditarik pusarana itu, jangan terlalu keras tariknya. Ya. Nanti membudui pula pusatnya yang di bawah itu. Tarik. Membudui apa, Mak? Membudui. Nongol keluar. Oh iya. Jadi ditarik itu gunanya untuk menentukan batas. Baru dijepit, kalau pakai jepit rumah sakit itu kan baru dipotong. Iya. Itu kalau anak itu dilahirkan antara 33 sampai 34 cm. Panjang badannya ke kepala itu paling-paling 4,5, 4,7 cm. Panjang pusarnya. Kalau lahir anak itu sampai 54, 56 cm, itu paling panjang anak itu 5,7 atau sampai 6 cm. Enggak akan pernah lebih dari 6. Yeah. Tapi kalau kajian hari ini di ilmu Eropa, ada di Amerika, potong pusar itu kan harus 5. Ini yang susah, 5 cm sekarang. Oh, menurut kajian-kajian dari luar. Iya. Dan itu dipakai oleh Indonesia hari ini. Kalau kajian kita dulu enggak. Iya. Kalau kajian orang tua ditambah dukter tadi, ditambah dukun terlatih. Itu potongan pusar itu sebatas pemotongan bibir kita. Kalau itu yang terjadi, anaknya pasti. Itu baru satu. Yang kedua, memotong pusar itu ada 3 warna di pusar. Ini menentukan juga ke fi'ili, perangai, jodoh dan segala macam. Oh iya, di pusar bayi itu kan ada perbedaan warna. Ada beberapa warna, ada warna 3. Kalau di Minangkabau asal Marawa itu ini nih, kuning sirah hitam ini nih. Oh, itu dari perbedaan ini. 3 warna di pusat. Iya, karena ini namanya setelah dipotong akan menjadi uli bari ketuban darah. Uli bari ketuban darah. Iya, itu kan saudara anak. Memisahkan orang beradik kakak kok nggak minta izin, enak-enak aja. Oh iya.
Bener. Kan saudara namanya nih, kakaknya. Nanti dia dalam buayan umur 1,5 bulan dia diguyu-guyu saudaranya kan cikiki kan sedang tidur ya, segala macam. Nah, ini yang kadang-kadang sudah diabaikan lantaran kita terlalu patuh kepada ilmu medis dari luar. Akhirnya yang di kita sendiri sampai tertinggal atau ditinggalkan malah. Iya, jadi sahabat budaya di seluruh Nusantara, jadi kearifan lokal sebetulnya bagaimana memotong pusat bayi itu sebetulnya kita sudah punya ilmunya secara tradisional. Di Minangkabau sudah ada ilmunya. Mari kita kembali kalau misalnya ada yang tertarik untuk meneliti, silahkan teliti tradisi kita ini untuk kebaikan generasi ke depannya. Iya. Mungkin ada yang mau bertanya dan mau dihitung atau mau dilihat jombloan jomblowati yang ada di studio, silahkan. Jadi gini Mak, hampir ini penglihatan saya, pemahaman saya dan apa yang saya lihat itu lebih dari setengah di nagari tempat saya tinggal. Itu memang dijodohkan oleh orang satu kampung. Sejauh-jauhnya dia merantau, dia pulang. Nah, itu dijodohkan oleh orang tuanya. Nah, ini dalam kondisi kekinian, Mak, itu masih banyak juga yang dijodohkan kayak gitu loh. Nah, ini pengalaman Mama nih. Anak muda milenial sekarang ini kan biasanya dia sudah memilih. Tetapi di Minang ini masih juga ada. Lumayan banyak di presentasinya di Sumatera Barat ini yang dijodohkan. Nah, Mama kan sering berhubungan dengan anak muda ini. Bagaimana membuat mereka mau dijodohkan itu gitu loh. Nah, jadi Mama melihatnya seperti apa, kok masih atau memang kekuatan budaya matrilini ini kayak gitu. Kayak mana, Mak? Sepertinya enggak juga ya. Kalau yang Mama lihat itu, tapi lantaran jawabannya sudah terputus, sudah langsung Mama kerjakan, jadi persoalannya terabaikan efek samping dari itu. Dari banyak teman Mama yang punya kasus, anaknya sudah pacaran, segala macam, dan salah satu yang dilakukan adalah, yang paling baik itu, kalau betul-betul kita masih menganggap adat bersandi sarak bersandi kita bulah, menurut Mama yang paling pantas dilakukan ibu dan ayah sebelum 3 bulan, 6 bulan sebelum anaknya kawin itu adalah salat istikharah. Salat istikharah itu menentukan pilihan, tapi jangan dibaca dalam hati doanya, Tuhan, apakah ini pacarnya sekarang jodoh anakku? Kalau betul, tolong mudahkan jalannya. Kalau enggak, tutup mati-mati, jika perlu hampang sampai ke muhara, supaya tolong diganti dengan yang lain. Sekarang orang hari ini tidak mau berdoa lagi. Karena dia mencari pasangan anaknya itu dengan ini. Sagan awak, belah, enggak sembahyang salah awak. Lah 3 bulan ya kemari membawa nak awak, lah takah itu, lah awak tanaan. Sudah kita masakkan nasi, sudah begini, sudah pernah numpang mandi juga di sini. Kan malu kita kalau enggak jadi. Kalau enggak jadi. Nah, dia tidak mau istikharah lagi. Jadi karena dia mencari dengan ini, akalnya enggak berguna lagi. Dia mencari hanya dengan hati saja. Akhirnya akal enggak fungsi. Kalau akal sudah enggak berfungsi lagi, ya Kak. Untung kalau itu bagus. Seandainya tidak, dalam rapat rumah tangga tadi. Nah, siapa nama anakmu? Si ini. Anak yang kamu tuju itu siapa? Si ini. Kok berantem terus anakmu? Kalau itu jangan, itu berantem terus, tiap hari berantem. Iya. Nah, itu keputusan si mama gitu. Makanya rapi rumah tangga itu penting. Menentukan. Inilah bakawan jiko. Iyo ikona kawannya ndak betul dah. Jangan diiyakan dulu agak 15 ini. Kamu salat istikharah. Iya. Kamu salat istikharah. Doakan anakmu minta jodoh yang diredai Tuhan, bukan dihalalkan saja. Iya. Halal dengan reda beda.
ada keredaan Tuhan di jodohnya itu. Nah, ini yang sangat penting. Mak, Mama dulu dijodohin enggak? Kalau Mama dulu agak unik juga. Uniknya begini. Ada orang yang suka-suka ke Mama di Kota Padang ini. Tapi setiap sukanya itu agak beda-beda. Ada yang sampai ngasih uang 1,5 kilo emas. Ada yang sampai ngasih uang di tahun 72 itu 500 juta. Oh, karena Mama sudah buka percetakan ketika itu, tapi belum punya mesin. Hanya numpang-numpang aja ke cetak kemana-mana, namanya saja percetakan, tapi nggak ada mesinnya. Melihat aktivitas dalam finansial tentang percetakan itu, banyak orang yang minat. Akhirnya setelah dapat sedikit persetujuan, saya suka sama anak bapak, tapi dengan catatan kalau ayah saya suka. Nah, setelah Mama bilang ke ayah, wah ini rusak kamu nih, enggak lupa kemenakan. Kalau ini lupa kemenakan. Akhirnya begitu terus. Di 4 terakhir, baru tahun 74 kalau enggak salah, Abah enggak boleh pulang hari ini. Saya belajar pangkal nama itu. Itulah awal pangkal nama. Gain dan ain itu bagaimana. Gajah dengan jin lembu itu bagaimana. Inilah yang Mama pelajari dari orang tua langsung. Akhirnya sampai di pasar, ke Pulau A kemana-mana. Nampak teman, istrinya siapa? Suaminya siapa? Lihat pergaulannya. Oh begini. Bagaimana? Itu 6 bulan lebih Mama mencoba cek silang. Oh, ketika tahu namanya ini, kehidupannya gimana. Tahu namanya ini, kehidupannya gimana. Akhirnya, tahun 75 Mama pulang kampung. Ada salah satu sudah almarhum teman Mama. Coba cari. Di sekitar kampung kita ini, saya mau kawin. Carilah nama beberapa. Itulah dapat istri yang ini. Jadi sudah Mak lihat dulu hurufnya yang apa dulu, dihitung namanya dulu. Nah, ada lagi yang menarik, Mak. Menantu Mama kan bukan orang Minang. Iya. Nah, jadi ada proses, biasanya kan orang Minang, makanya dibilangnya kan biara rancana asal lagi orang Minang. Nah, jadi saat kena ke Mama, bagaimana? Ada nggak pergolatan batin atau apa? Nah gitu. Sangat banyak pergolakan batin bagi diri Mama, tapi bagi ibunya Mama tidak tahu. Tapi yang jelas dia juga sedih kelihatannya. Ketika anak Mama itu teman orang Spanyol, dan sampai Mama jajaki ke Amerika, ke Inggris, bagaimana orang Spanyol beribadah. Lantaran sudah ada pengakuannya pengen masuk agama Islam, tapi Mama enggak sampai menerima itu saja, Mama juga cek silang ke teman-teman yang berada di luar negeri, akhirnya pada menolak. Nah, jangan, kalau orang Spanyol itu posisi beragama paling tinggi, paling lama itu hanya 2 anak. Lantas dia balik lagi ke agamanya atau apa gitu. Yeah. Akhirnya berdasarkan itu si anak malah tiap hari minta ke ibunya untuk kawin. Lantaran didesak oleh yang laki-laki. Kata Mama, jangan iakan dan jangan tolak. Yeah. Mulai hari ini besok kamu sholat istikharah, saya akan lakukan sholat istikharah. Akhirnya enggak sampai 15 hari, entah ibunya lakukan entah enggak, tapi Mama ia melakukan. Tapi yang jelas Mama perintahkan berdua, kita sholat istikharah. Di dalam sholat istikharah enggak sampai seminggu, enggak ada datang lagi telepon. Yang Mama minta ketika itu dalam berdoa, bahasa hati, tidak bahasa mulut, apakah ini jodoh anakku Tuhan? Kalau benar, tolong mudahkan jalannya. Tapi kalau tidak ini jodoh yang Engkau redai, tolong tutup. Ganti yang lebih baik. Iya. Minta ganti yang cepat. Akhirnya putus. Sampai 3 bulan lebih lah barangkali rasanya.
Muncul lagi Inggris. Nah, muncul Inggris ini melakukan hal yang sama dengan ibunya. Yeah. Kita coba salat istikharah lagi. Presiden pencak silat Inggris, Aidin Al-Rashid namanya, asalnya Kalimantan, tapi sudah di saat 2007 itu sudah 43 tahun. Tinggal di Inggris. Masuk di warga Inggris. Nah, dia masih bisa bahasa Indonesia. Mak tanya ke dia, bagaimana orang Inggris masuk agama Islam, beragama? Luar biasa, Mak. Di tahun 2007 itu sudah 43 gereja yang terjual. 43 gereja yang terjual. Ke-43-nya jadi masjid. Kok begitu kata Mama? Agama bukan tanggung jawab pemerintah. Agama tanggung jawab organisasi, LSM. Kalau dia miskin ya jual aja gerejanya. Siapa mau dirikan masjid jadi masjid. Jadi biara ya jadi biara. Dengan catatan kalau di Eropa Amerika itu bentuk luarnya nggak boleh dirubah lagi. Bentuk bangunan luarnya nggak boleh dirubah. Catnya aja yang bisa dirubah. Yeah. Nah, tapi bentuk dalamnya boleh diobrak-abrik. Nah, itulah akhirnya malah informasi di tahun 2019 itu 86.000 orang Inggris masuk Islam. Di atas 50.000 satu tahun. Berduyun-duyun dari Eropa itu sekarang. Nah, berdasarkan itu walaupun Mama salat istikharah, agak longgar lah paham ini. Sejuk aja jadinya akhirnya iyalah. Sudah lahir 2 orang cucu di sana. Jadi dari manapun bangsanya, apa dari manapun dia asalnya, keturunannya, kita memang salat istikharah yang penting bagi orang tua nih, mengingatkan untuk kita yang sudah tua dan mempunyai anak gadis maupun anak lajang untuk jangan melalaikan yang seperti itu kalau mau memilih jodoh yang terbaik untuk anaknya. Maka jadi itu. Jadi sesuku juga sebudaya juga tidak menjamin kelanggengan, tetapi berbeda budaya juga tidak menjamin bahwa itu tidak cocok. Tapi hati sebetulnya yang mencocokkan kita dari manapun asalnya kita. Sahabat budaya di seluruh Nusantara, ada lagi pertanyaan? Mak Kati, kira-kira untuk jombloan-jomblowati sahabat budaya di seluruh Nusantara, apa pesan Mak Kati untuk biar mendapatkan jodoh yang sesuai dengan karena di hati, sesuai dengan hatinya, dan juga bisa terus langgeng hingga akhir hayatnya? Iya, kalau menurut Mama kan begitu. Tidak hanya bapak dan ibu untuk istikharah itu. Mestinya yang bujang-bujang, yang gadis-gadis itu juga bisa sholat istikharah. Minta jodohku Tuhan. Yang engkau janjikan di Lauh Mahfuz itu mana? Aku pengen gitu. Atau hari ini tolong engkau antar. Jadi jangan main-main lah. Dengan jodoh itu jangan main-main. Main-main Mama itu jangan hanya melihat cantiknya. Jangan hanya melihat gagahnya. Jangan melihat biologisnya. Nilai perkawinan itu sesungguhnya dunia akhirat. Surga dan neraka kita menjelang dunia dan akhirat itu ditentukan oleh pergaulan. Ditentukan oleh ijab kabul pernikahan. Kalau pernikahan kita itu tidak mulus kata Tuhan atau sedikit cacat, kita akan zina selama-lamanya. Enggak bisa dengan kalimat orang saksi sudah mengatakan, oh sudah bagus. Sah, nggak bisa begitu saja. Tapi di mata Tuhan perkawinan itu jelek. Di orang kini maunya cepat saja karena nikah 45 menit selesai. Jadi ini kalau menurut Mama pernikahan itu tidak main-main. Itu adalah dunia akhirat. Akan kita pertanggungjawabkan. Cacat pernikahan kita pertanggungjawabkan. Baik pernikahan kita rasakan nikmatnya di Jannatun Naim. Amin. Ada Pituah Minang yang bisa menjadi bekal atau mengajarkan ke anak-anak sekarang dalam rangka hidup bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah? Iya, mungkin sedikit saja barangkali. Larangan ada kok ditampuh sarak kok namuh melongkahi. Narakojo tantangannya di dunia cupak tampeh di akhirat entah bak mano tu.
Jadi larangan adat itu jangan tidak ditempuh, jangan tidak dipakai. Pantang larangan agama, syarat-syarat agama itu jangan dilangkahi atau dilewati saja. Itu akan mengakibatkan di dunia ini kita akan kalah. Kalau kalah di dunia di akhirat entah bagaimana. Jadi ini sangat sulit, baik sekali untuk dipahami bersama. Oke, terima kasih Mak Kati, sahabat budaya di seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Pertemuan kali ini sungguh banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan. Intinya bahwa jangan pernah meninggalkan adat, jangan pernah meninggalkan agama jika kita mau hidup bahagia dunia akhirat. Sekian dari Kabalai podcastnya BPNB Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.